Rekan-rekan saya hormati dan tentunya rekan-rekan media yang berbahagia pada hari ini, tepatnya yaitu hari Senin tanggal 15 April 2024. Saat ini rekan-rekan berada di Rumah Sakit Polri untuk melakukan peliputan sebagaimana ini menjadi perhatian publik dan rekan-rekan dan sebagai akuntabilitas publik terkait dengan peristiwa yang ada, yaitu kecelakaan di kilometer 58. Rekan-rekan, Bapak Kapolri sejak awal telah menekankan dan menyampaikan bahwasannya Polri kemudian juga stakeholder terkait telah memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari awal sejak penanganan sampai dengan evakuasi, kemudian proses identifikasi, bahkan nanti juga sesudahnya atau pasca proses penanganan identifikasi, kita tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban dan keluarga. Pertama-tama kami Polri, Bapak Kapolri juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas kedukaan saudara-saudara kita, dan tentunya ini menjadi empati bagi kita bersama. Rekan-rekan, saya selaku Karopenmas bersama dengan kami di sini ada Bapak Kapusdokes Polri, yaitu Irjen Polisi Dr. Asep Hendra Diana. Kemudian juga ada Direktur Operasional Jasa Raharja hadir bersama kami, ada Ibu Dewi. Kemudian juga ada Bapak Karumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yaitu Bapak Brigjen Polisi Dr. Haryanto. Dan kemudian juga ada Bapak Karodokpol Pusdokes Polri, Bapak Brigjen Polisi Dr. Nyoman Edi. Dan beserta juga dengan kami ada Kabidokes Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Dr. Mariana Memkes. Rekan-rekan, hari ini Bapak Kapusdokes akan menyampaikan terkait dengan proses identifikasi para korban yang telah diketahui dari 12 korban. Saat ini ada 12 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Tentu beliau akan menyampaikan, dan untuk tempat serta waktunya kami persilakan Bapak Kapusdokes untuk menyampaikan. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini hadir Direktur Operasional Jasa Raharja Ibu Dewi, juga yang saya hormati Karopenmas, Karumkit Bayangkara 3 Pusdokes Polri, Karodokpol Pusdokes, hadir juga Kabidokes Polda Jabar, dan juga rekan-rekan dari tim DVI Pusdokes Polri, dan juga saya hormati rekan-rekan pers media yang telah hadir pada kesempatan siang ini. Saya selaku Kapusdokes Polri pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rangkaian kegiatan identifikasi telah optimal kami laksanakan, mulai dari penanganan membawa jenazah dari TKP, memeriksa korban meninggal yang kita sebut sebagai fase postmortem. Berikutnya termasuk juga pengambilan sampel DNA, baik itu pada jenazah dan juga pengambilan data antemortem, terutama dari pihak keluarga inti, meliputi orang tua atau saudara kandung. Termasuk juga pengambilan sampel DNA dan pencocokan data antemortem dengan postmortem berupa kegiatan rekonsiliasi yang beberapa saat yang telah dilaksanakan, dan juga melalui beberapa metode yang akhirnya menghasilkan identifikasi personal atas seluruh korban. Dan kita tahu identifikasi adalah hak asasi manusia. Hasil ini tidak mengurangi keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya saudara kita dalam kecelakaan lalu lintas di kilometer 58. Namun kita tetap bersyukur proses identifikasi secara umum berjalan lancar. Berikutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak
yang terlibat sejak awal sampai akhir, baik itu rekan-rekan yang terlibat di TKP, baik Basarnas, Jasara Harja, Jasa Marga, dan juga dari Lantas, dan juga dari tim yang lain termasuk dari rekan-rekan TNI. Terima kasih ke Direktur RSUD Kerawang beserta staf, terutama instalasi forensik serta rumah sakit TNI dan organisasi kemasyarakatan lain termasuk swasta yang telah menyediakan ambulan saat pemindahan jenazah. Berikutnya juga dukungan juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI dan PDGI atau Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia Jawa Barat yang telah melibatkan anggotanya dalam pemeriksaan. Seluruh tim yang terlibat langsung dalam pemeriksaan, dan juga terima kasih kepada keluarga korban yang telah bekerja sama memberikan data yang memang kami perlukan dengan sabar dan menunggu hasil pemeriksaan. Dan alhamdulillah seperti disampaikan di awal bahwa pemeriksaan DNA itu memerlukan waktu kurang lebih 6 hari sampai 7 hari. Dan juga kepada Pemda dan Rumah Sakit Bayangkara serta organisasi kemasyarakatan dan swasta yang mendukung angkutan jenazah dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, dan juga nanti alamat keluarga korban masing-masing. Selanjutnya untuk keluarga juga telah kami akan siapkan administrasi yang nantinya juga diperlukan dalam pengurusan kependudukan dan yang lain, dan bila ada kekurangan selama proses kami juga berkenan mohon maaf dan pelaksanaan dari tersebut. Pada hari ini Senin tanggal 15 April 2024, tim DPI Polri telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 12 jenazah korban kecelakaan lalu lintas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang terdiri dari 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 5 jenazah berjenis kelamin perempuan. Dengan rincian sebagai berikut. 1 jenazah telah teridentifikasi atas nama Nazwa Gevira, perempuan usia 21 tahun berdasarkan pemeriksaan gigi atau odontologi forensik, dan telah diserahkan oleh Kabidokes Polda Jawa Barat pada keluarga pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di RSUD Karawang. Dan hari ini 11 jenazah terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan yang telah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri pada hari Rabu 10 April 2024, dan telah dilaksanakan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan DNA di bidang laboratorium, yaitu di DNA Rolep Pusdokes Polri. Nanti secara rinci disampaikan oleh Karodokpol Pusdokes Polri. Silakan Pak Karodokpol. Terima kasih Bapak Pusdokes Polri selaku Nasional DPI Commander. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan dengan rincian ke-11 korban yang teridentifikasi untuk hari ini. Yang pertama, jenazah nomor PM01 cocok dengan data AM nomor 04 teridentifikasi sebagai Eva Daniawati, perempuan 30 tahun asal Kuningan berdasarkan DNA. Yang kedua, jenazah nomor PM02 cocok dengan data AM nomor 10 teridentifikasi sebagai Sandy Handian, laki-laki 18 tahun asal Ciamis berdasarkan DNA. Yang ketiga, jenazah nomor PM03 cocok dengan data AM nomor 3 teridentifikasi sebagai Aisyah Hasna Humaira, perempuan usia 18 tahun asal Bogor berdasarkan DNA. Yang keempat, jenazah nomor PM04 cocok dengan data AM nomor 6 teridentifikasi sebagai Azfar Waldan Rabani, laki-laki 14 tahun asal Kota Depok berdasarkan DNA. Yang kelima, jenazah nomor PM05 cocok dengan data AM 09 teridentifikasi sebagai Ukar Karmana, laki-laki 55 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang keenam, jenazah nomor PM06 cocok dengan data AM nomor 05 teridentifikasi sebagai Zihan Windiansa, laki-laki 25 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang ketujuh, jenazah nomor PM07
cocok dengan data AM nomor 07, teridentifikasi sebagai Jasmine Mufidah Zulfa, perempuan 10 tahun asal Kota Depok berdasarkan DNA. Yang ke-8, jenazah nomor PM 08, cocok dengan data AM nomor 01, teridentifikasi sebagai Nina Kania, perempuan 31 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan pemeriksaan gigi dan properti. Yang ke-9, jenazah nomor PM 09, cocok dengan data AM nomor 12, teridentifikasi sebagai Ahim Romansyah, laki-laki 38 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang ke-10, jenazah nomor PM 10, cocok dengan data AM nomor 8, teridentifikasi sebagai Rizky Prastia, laki-laki 22 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Yang ke-11, jenazah nomor PM 11, cocok dengan data AM nomor 11, teridentifikasi sebagai Muhammad Nur Zaki, laki-laki 21 tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA. Dengan demikian, tim DPI Polri telah mengidentifikasi seluruh korban kecelakaan lalu lintas tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Jakarta, 15 April 2024, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri selaku National DPI Commander, Dr. Asep Hendradiana, spesialis anestesi terapi intensif, subspesialis intensive care konsultan MKes, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Baik, itu rekan-rekan yang telah kami sampaikan dari Pusdokes, kemudian juga terkait dengan hak-hak apa bagi para ahli waris korban. Tentu di sini kami bersama Direktur Operasional Jasa Harja kepada Ibu Dewi, kami persilakan. Terima kasih, izin Jenderal. Jadi berdasarkan data-data yang sudah kami terima sebelumnya, kami sudah melakukan